Oke guys, jadi ini akan menjadi sebuah video di mana gue sharing-sharing dan curhat tentang apa yang gue hadapi saat ini. Jadi seperti yang kalian tahu ya, gue itu orang yang punya ambisi besar dan punya keinginan besar dan sebagainya. Tapi yang gak banyak orang-orang tahu itu gue itu orang yang pemalas. Banyak juga nih video-video bermunculan yang ngebahas tentang orang ambisius tapi pemalas. Dan gue pun malas buat nonton video itu. Bukan karena apa-apa ya, karena gue merasa sepertinya hal yang dibahas itu pasti akan hal yang sama yang sebelumnya udah pernah gue dengar. Gue udah cukup mendengar informasi-informasi tentang pengembangan diri dan sebagainya, tentang motivasi-motivasi hidup dan sebagainya. Yang gue perlu lakukan emang mengambil langkah nyata gitu. Di waktu-waktu sebelumnya gue ngerasa kayak gue masih fine-fine aja dan masih bagus, itu gue masih bisa fokus terhadap hal-hal yang positif. Misalnya gue di minggu kemarin sering baca buku, setiap harinya baca buku, terus nggak main HP, setidaknya ya nggak scroll di sosial media lah gitu. Cuman akhir-akhir ini di minggu ini, sumpah jujur aja ya, gue scroll IG terus gitu. Gue scroll IG terus dan gue relapse, jujur aja ya nih, gue relapse gitu. Dan itu penyebabnya itu saling bertumpukan gitu. Jadi mungkin pertama gue itu males dulu, terus rebahan, akhirnya gue scroll di YouTube Shorts anjing. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi dari scroll di YouTube Shorts itu akhirnya ya mungkin gara-gara efek dopamin hit gitu. Dopamin hit yang membuat gue pengen mencari kesenangan lebih banyak lagi, mulai terkontaminasi tuh sama kesenangan-kesenangan semu. Akhirnya gue makin tenggelam dan ya makin mencari kesenangan lebih banyak, hingga akhirnya ya salah satu puncak kesenangan adalah hal-hal yang adiktif tersebut, hal-hal ya raja terakhir lah bisa dibilang tuh, PMO, bejir. Tapi ya minggu ini nggak banyak juga sih, gue nggak relapse brutal banget, nggak kayak gimana gue, cuma sekali-kalinya, 2 kali mungkin, itu juga yang sih dalam 1 minggu. Cuman ya yang jadi masalah itu ya buang-buang waktunya sih, yaitu gue sekarang di minggu ini tuh sehari bisa rata-rata jam penggunaan layarnya itu rata-rata mungkin 10 jam, dan which is itu sangat-sangat buruk. Karena sebelumnya gue paling menggunakan HP itu 3 jam 2 jam ya, cuman buat buka WA, terus buat belajar di pakai Duolingo karena striknya udah lumayan, jadi gue gak mau ninggalin aplikasi tersebut ya. Dan juga pakai aplikasi Kinu buat belajar juga, nanti gue bahas lah aplikasi Kinu. Kalian belum tahu kan? Nah, itu salah satu aplikasi yang membuat gue ya mempunyai banyak wawasan lah, nanti gue bahas. Nah, tapi sekarang gue membuang-buang banyak waktu scrolling terus. Ente, kalian juga nonton video. Nah, tadi sampai mana ya? Oke. Jadi scrolling terus dan gue berada di mengisolasi diri di kamar terus gitu. This is very bad. Dan ya sebenarnya nggak begitu buruk sih. Gue ya scrolling doang, nggak sampai relapse dan sebagainya gitu, nggak sampai. Gue mungkin udah lama gitu kalau masturbate mungkin masih adiktif, seminggu sekali atau sebulan 3 kali atau apa gitu, masih susah gitu buat ngilanginya. Karena emang gue juga kurang berusaha akhir-akhir ini ya. Gue kayak ya udahlah gitu, let it flow aja gitu. Gue nggak
nggak ngegunain willpower gue atau istilahnya tekad gue untuk menghindari hal tersebut. Jadi ya udah, nggak ada usaha lebih banyak aja gitu. Jadi ya udah masih terjalan. Tapi setidaknya untuk P-nya itu porn, gue udah nggak pernah lagi gitu. Mungkin udah beberapa bulan lamanya, mungkin udah 1 tahun, nggak tahu lah. Porn udah nggak lagi gitu. Porn, so ya gue cuman masturbate. Tapi nggak sih kayak porn level tinggi udah enggak, tapi istilahnya kayak cuman liatin Pinterest doang. Kalau misalnya mentok-mentok kayak gitu, ya sorry lah kalau misalnya gue masih kayak gitu. Mungkin kalian berekspektasi wah gue orang yang ngebahas tentang dampak buruk PMO dan lain sebagainya pasti gue bener-bener bisa menghindari hal itu. Enggak, gue enggak sepenuhnya bisa kayak gitu. Justru gue yang melawan susah mati-matian hal yang kayak gitu, karena itu masih sangat sulit untuk dilawan. Itu nggak semudah itu gitu, dan gue nggak sekuat itu. Jujur aja gue itu bukan manusia kuat guys, gue manusia lemah dan pemalas. Justru gue membuat video-video kayak gitu karena gue pengen berjuang untuk keluar darinya. Jujur aja, gue masih lemah, gue orang lemah gitu. Gue masih culun, pengecut, itulah. Nah, balik lagi nih. Jadi karena ya gue sekarang lebih banyak mengisolasi diri dan lain sebagainya, jadi gue lebih banyak membuang-buang waktu dan tidak melakukan hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Baca buku aja yang biasanya itu setiap hari setidaknya ada 30 halaman gue baca, sekarang nggak sama sekali. Bangun tidur itu kayak waduh desperate banget ini. Satu-satunya hal yang gue inginkan adalah bermain internet gitu. Gue kayak pengenin aja nonton YouTube terus dan pengen bersosial di internet, which is mungkin menandakan bahwasannya gue itu pengen bersosial, cuman gue malah masuk ke dalam pelarian itu. Mungkin juga karena efek adiktif dari dopamin itu sendiri, yang dimana karena sekarang akhir-akhir ini dopamin gue tinggi terus, akhirnya itu mendorong gue untuk mencari dopamin lebih banyak lagi. Karena gitu emang sistem kerja dopamin itu, semakin tinggi dopamin yang kita dapatkan, maka kita akan semakin terdorong untuk mencari atau melakukan aktivitas yang menghasilkan dopamin besar tersebut gitu. Jadi dulu nih misalnya gue nggak mainin HP, nggak scrolling terus, ya pada akhirnya dopamin gue nggak bakal terlalu tinggi, makanya akan lebih toleran terhadap aktivitas-aktivitas yang mengeluarkan dopamin secara lamban dan kecil. Misalnya olahraga, terus baca buku, itu kan efek dopaminnya nggak akan terlalu tinggi. Nah, sedangkan ketika kita melakukan aktivitas yang mengeluarkan dopamin tinggi, maka ketika kita approach atau melakukan tindakan-tindakan atau aktivitas yang dopaminnya rendah, itu bakal gampang bosan dan akhirnya ya udah gitu. Akhirnya satu-satunya hal yang kita inginkan adalah melakukan hal yang memberikan dopamin tinggi itu lagi, dan gak menganggap enjoy hal-hal yang dopaminnya rendah gitu. Padahal kalau misalnya kita nggak mengalami dopamin tinggi itu, kita tetap aja mengalami enjoy itu terhadap hal-hal yang lebih sedikit memberikan dopaminnya, kayak baca buku dan sebagainya. Gitu sih yang gue tahu ya, mohon dikoreksi. Nah, itu salah satu pembahasan dari dopaminnya. Terus apa lagi sih yang pengen gue bahas? Nah, jadi efek dopamin itu sendiri efeknya itu lama gitu kayaknya ya. Kayaknya misalnya hari ini gue mendapatkan dopamin tinggi terus nih. Misalnya gue scrolling sosmed, akhirnya gue mendapatkan dopamin tinggi nih. Besoknya pasti gue masih belum menurunkan dopamin itu, istilahnya dopamin baseline gitu. Dopamin baseline itu adalah toleransi kita terhadap dopamin. Jadi semakin tinggi baseline-nya gara-gara kita mengonsumsi dopamin yang tinggi, maka kita akan lebih sedikit toleran atau istilahnya semakin bosan ketika melakukan hal-hal yang dopaminnya rendah.
Tapi ketika dopamin baseline-nya turun, maka kita akan lebih enjoy dan lebih menghargai hal-hal yang memberikan dopamin rendah seperti olahraga, baca buku, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sekalinya dopamin baseline kita naik, mungkin untuk besok dan besok dan besok itu akan turunnya itu nggak secara langsung gitu, nggak pas bangun tidur, tidak tiba-tiba udah turun gitu. Jadi ya gara-gara sekarang gue scrolling sosmed dan sebagainya, maka besok pun gue akan cenderung melakukan hal yang sama dan meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lebih positif yang memberikan efek dopamin yang lebih kecil. Mungkin itulah salah satu. Tapi menurut gue juga ya, ini gue masih belum dapat informasinya sih, tapi teori gue ya, dopamin juga di reset ketika kita tidur gitu. Jadi ya ketika di hari ini dopamin baseline kita naik banget nih, pas kita tidur akhirnya perlahan menurun. Nah, besoknya kita bangun dan baseline-nya nggak akan ikutan turun gitu. Kecuali kalau nggak salah ya, ada satu hal yang bisa menurunkan dopamin baseline tersebut, yaitu apa? Dopamin detox, puasa dopamin. Yaitu kita benar-benar mengurangi, ya tidak melakukan suatu aktivitas yang memberikan dopamin tinggi, sehingga pada akhirnya kita bisa menurunkan dopamin baseline tersebut gitu. Cuman ya pasti bakal susah banget gitu. Dan bagaimana caranya puasa dopamin atau dopamin detox itu? Ya tadi kan itu tinggal tinggalin aja aktivitas yang memberikan dopamin tinggi. Dan salah satu hal yang sering dibahas itu adalah meditasi gitu. Meditasi dan juga nggak melakukan apapun gitu. Jadi kita meditasi nih atau nggak melakukan apapun sampai kita tuh ngerasa bener-bener bosen banget gitu. Nah, ketika rasa bosan itu muncul lah, ketika kita memaksakan diri untuk terus merasakan bosan, maka dopamin baseline itu sendiri akan perlahan menurun hingga akhirnya hal-hal yang tadinya menurut kita membosankan, kayak membaca buku, terus belajar, terus misalnya olahraga, hal-hal yang tadinya membosankan itu akan menjadi lebih menyenangkan, karena itu akan lebih baik daripada kita diem aja, ya kan? Itulah dia, jadi penting melakukan meditasi dan juga ya puasa dopamin gitu. Cuman perilaku tersebut nggak gue usahakan gitu dalam minggu ini. Tentu gue punya kesadaran, tentu gue punya kemauan akan melakukan hal tersebut gitu. Tetapi gue gak bisa mengendalikan diri gue gitu. Itu yang paling susahnya, untuk mengontrol diri sendiri. Gue udah tahu nih, gue udah istilahnya mah mulai kecanduan lagi nih sama sosial media, sama internet. Tapi gue gak bisa keluar darinya gitu. Gue tahu yang harus gue lakukan adalah meditasi, terus apa gitu ya, puasa dopamin gitu, dopamin detox. Tapi gue gak bisa mengendalikan diri gitu. Bahkan ya kadang emang gue sendiri lupa gitu, jadinya lupa untuk melakukan hal tersebut. Ya itulah dia. Nah itu kita pembahasan perihal dopamin sih itu tadinya. Balik lagi sekarang kita membahas ke situasi gue sekarang. Jadi sekarang gue udah tahu nih, udah mulai sadar gitu, udah mulai menganalisis tentang kehidupan gue di minggu ini yang mulai desperate lagi gara-gara kecanduan scrolling sosial media. Nah, maka apa langkah yang akan gue ambil? Ya menganalisisnya lebih lanjut lagi, mungkin pembahasannya bukan pada dopamin aja gitu. Oke, ada beberapa hal lagi yang gue sadari. Pertama, tadi kan pertama dopamin, yang kedua adalah pola tidur.
pola tidur menurut gue itu memberikan dampak yang sangat besar sih, luar biasa besar. Karena ketika gue bangun siang, bangun jam 8, bangun jam 9, tak kenapa rasanya males banget memulai hari. Dan menurut gue memulai hari itu adalah salah satu langkah terpenting untuk membangun momentum dan membuat arah tentang hari itu, di hari itu mau dijadikan kemana, mau dijadikan seperti apa. Misalnya nih, kalau misalnya gue baru bangun tidur, langsung main HP, maka sudah hampir dipastikan ke depannya gue akan main HP lagi. Gitu. Itu mau menjadi momentum. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang dopamin juga, karena di pagi hari ya, ketika kita punya state atau kondisi yang netral, nah dopamin kita juga mungkin netral gitu. Terus kita kasih dopamin tinggi, langsung kita semakin haus akan dopamin tersebut, dan pada akhirnya kita mulai meninggalkan hal-hal yang positif yang memberikan dopamin lebih sedikit itu. Dan itu juga selain dari dampak dopamin, itu juga mungkin masuk ke dampak psikologi, karena pikiran kita masih dalam kondisi netral, mungkin blank gitu, gairah atau ambisi kita itu masih blank, lalu kita isi dengan hal-hal yang negatif, kedepannya kita akan terus mencari, atau ya gini lah, ketika kita mengisi otak kita dengan suatu hal, misalnya suatu hal yang negatif, maka dari otak itu sendiri kita akan mulai memikirkan hal-hal yang negatif tersebut. Bisa dibilang ini masuk ke bias anchor gitu, bias jangkar. Nah, di pagi hari kita mengisi suatu hal yang buruk, maka kedepannya kita akan mulai memikirkan hal yang buruk terus, hingga itu menjadi efek berantai gitu. Karena kita memikirkan hal buruk, kita akhirnya melakukan tindakan buruk, dan dari tindakan buruk kita akan semakin memikirkan hal buruk, dan kita akan semakin melakukan tindakan yang lebih buruk lagi gitu, terus menerus. Efek domino atau efek berantai bisa dibilang. Dan ini juga mungkin masuk ke bias jangkar, karena pada akhirnya isi pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Karena menurut gue, sesuai yang gue baca dari dan yang gue pelajari dari aplikasi Kino, dari gue yang baca misalnya dari buku Think Fast and Slow, dan juga dari aplikasi Kino gitu, tentang cara otak berpikir dan sebagainya gitu. Otak kita itu terbatas. Otak kita gak bisa memikirkan sepenuhnya semuanya. Maka ketika kita berpikir dalam suatu keadaan juga, kita gak memikirkan seluruhnya. Kita memikirkan hal-hal yang memang sedang ada di dalam suasana saat ini ya gitu. Jadi kalau misalnya suasananya kita isi semua dengan negatif, ya nanti itu akan menjadi compounding effect juga. Ini banyak yang kita bahas nih. Compounding effect itu jadi efek bertumpuk gitu, semakin tinggi. Snowball effect mungkin ya bisa dibilang. Banyak nih yang konsep-konsep yang dibahas, mungkin nggak bakal semuanya bisa mengerti gitu bahasa ini. Jadi kalian juga pelajari lah gitu, apa itu compounding effect, snowball effect. Jadi snowball effect itu kan kayak es salju yang berputar-putar terus semakin membesar gitu. Terus compounding effect kalau gak salah ya sama, kurang lebih sama kayak gitulah. Cuman lagi-lagi ya, kalau misalnya ada yang salah, koreksi di kolom komentar. Nah, jadi itulah, dari tidur, dopamin, terus psikologi, apalagi. Nah, selanjutnya yang ingin gue bahas juga dari efek sosialnya. Karena di minggu ini gue bener-bener mengisolasi diri. Gue gak kemana-mana. Gue gak main sama temen sama sekali di minggu ini. Padahal di minggu sebelumnya udah cukup bersosial. Maka hal itu juga yang secara tidak langsung mempengaruhi gue untuk menjadi lebih negatif lagi gitu. Mungkin nanti kita bahas juga lah dari segi sosialnya kayak gimana gitu. Cuman gue percaya ketika gue akhirnya bisa bersosial dan punya teman-teman yang bisa mendorong gue juga untuk bisa berkembang gitu, istilahnya bisa
mendorong gue juga untuk melakukan hal positif, maka gue akan terbawa gitu. Dan makanya mulai dari besok gue akan memulai sebuah perubahan, dan nanti gue jelaskan di video selanjutnya lagi. Ini aja akan jadi pembahasan baru.